Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada pendidikan profesi guru PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Imam Ghazali Al-Qusairi, mahasiswa pendidikan profesi guru PAI mata pelajaran SKI jenjang MA tahap 4 BED 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sang Haji atau yang dikenal dengan UIN Ambon dengan NIM 2503101169. Pada hari ini Rabu tanggal 27 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Plus Istiqomah pada kelas 10 dengan materi Khulafaur Rasyidin subtema Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang terhormat dosen dan selamat menyaksikan video praktik pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Malam mas. Udah makan belum tadi pagi? Belum. SKI ini pelajaran jam terakhir ya. Aduh, pelajaran jam terakhir. Bikin juga apa namanya? Ngantuk. Oke. Sebelum pembelajaran apa namanya dimulai, saya absen dulu lah. Habis absen udah semangat. Masuk semua ya? Ya. Masuk. Oke, masuk. Robi, Adem, Gilang, Afandi, kemana kamu kemarin? Minggu kemarin juga masuk. Sakit, jaga ya kesehatannya ya. Oke, kita ini siswanya sedikit ini. Memang apa namanya lembaga baru kayak gitu. Tidak apa-apa, yang penting semangatnya saya tunggu ya. Tetap sebelum pelajaran dimulai, yuk kita tepuk-tepuk dulu, pemanasan, refleksi dulu lah, berdiri dulu. Kan nanti nggak ngantuk. Waduh. Senam tangan dulu. Ini jam terakhir gini, jam siang, semangat. Udah rapi semua ya bajunya ya. Ini bukan gak sama, ini memang apa? Baru ya. Oke, kalau saya bilang 1, tepuk tangan 2. Saya bilang 2, tepuk tangan 1. Saya bilang 3, tepuk tangan 3. Kalau kalian fokus, berarti masih semangatnya. Oke, 2. Yang bareng yang kompak. 1. Oke, 3. Sekali lagi. 1. 2. 3. Siap, bagus, semangat. Oke, duduk. Boleh tuh. Alhamdulillah siang-siang masih semangat. Songkok sudah sama, rapi, baju oke, tetap semangat ya. Udah ya, berarti saya masuk semua, tetap jaga kesehatan. Oke, kita akan bahas tentang pembelajaran sejarah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu. Jadi
pertemuan sebelumnya, saya tanyakan dulu sebelum membahas sejarah Abu Bakar. Saya tanya dulu. Coba, Nobi. Jangan lupa nanti. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Ibunya? Aminah. Kakeknya? Abdul Muthalib. Itu harus ingat lah ya, yo. Itu penting itu. Nanti kita lanjut pelajaran ini nanti kalian nggak hafal, ya. Jadi pembelajaran ini kalian harus bisa pahami betul. Oke? Ya wis. Dah, paham? Nah, kita belajar khusus ke hari ini kita tentang Khulafaur Rasyidin, subtemanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini, tahu kalian Abu Bakar ini siapa? Khalifah. Siapa lagi? Sahabat Nabi. Benar, boleh. Kamu siapa lagi? Selain Khalifah, sahabat siapa? Yang kalian tahu Abu Bakar bebas. Siapa Abu Bakar ini? Khulafaur Rasyidin, boleh bebas. Apa? Ini harus difungsikan ini. Nanti, makanya kalian udah medianya lengkap. Ada TV smart, Chromebook, lab di sana ada komputer, proyektor kita punya. Nah, ini difungsikan. Oke, saya terangkan sedikit. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama, Abu Bakar. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman. Yang keempat, Ali. Itu ada pujiannya juga. Ada kan pujiannya kan? Ya. 4 sahabat ini yang diistimewakan sampai kuburannya juga bersandingan dengan Rasulullah. Ada 2 sahabat. Yang pertama, yang kuburannya sandingan dengan Rasulullah siapa? Abu Bakar sama Umar. Ya. 2 sahabat ini termasuk istimewa. Apalagi itu sejarahnya Umar. Oke. Nanti saya tayangkan sejarah singkat tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kalian tulis problem apa saja yang ada di sini, yang kalian tangkap di video ini tentang Abu Bakar As-Siddiq. Apa aja permasalahannya, oke? Bisa dipahami ya. Nanti kalian bisa cari di Chromebooknya ini, boleh. Apa aja nanti kalian tulis, nanti disampaikan satu-satu gantian. Oke, saya tayangkan ya. Oke. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini, saya tekankan lagi, adalah sahabat Nabi. Termasuk orang yang pertama juga orang kedua sesudah Siti Khadijah memasuk Islam, yang dikatakan as-sabiqunal awalun. Ayo kita lihat, tonton tentang sejarah singkat kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Saya tampilkan di awal. Kalian pahami betul. Nanti kalian tulis, boleh kalian ambil nulis. Assalamualaikum sahabat. Ini adalah channel yang membahas sejarah Islam. Kali ini yang akan kita bahas adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Lalu like dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian dan kerabat kalian. Peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan kesedihan kaum muslimin di Madinah. Tidak adanya Nabi bersama mereka menjadi periode yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Wafatnya Nabi memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan di Madinah. Selama 23 tahun, Nabi memimpin umat muslim secara politis dan spiritual yang langsung dibimbing oleh kekuatan ilahi. Kini, Nabi tidak ada lagi. Apa yang akan terjadi kepada masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad? Siapa yang akan memimpin umat Islam sepeninggal Nabi? Sebelum jenazah Nabi dikuburkan, sekelompok tokoh utama dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul untuk menjawab pertanyaan soal kepemimpinan. Ketika itu, muncul usulan 2 negara. Artinya yang satu dipimpin oleh orang Ansor dan yang satu dipimpin oleh orang Muhajirin. Namun usulan ini dianggap mengancam perpecahan umat. Akhirnya Umar bin Khattab mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin politik negara Islam yang berpusat di Madinah tersebut. Abu Bakar adalah pilihan tepat, sebab setelah Khadijah, dialah orang pertama yang menerima Muhammad sebagai nabi dan mengikuti ajarannya.
Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar Khalifatul Rasul, yang artinya pengganti Rasulullah atau biasa disebut khalifah. Namun khalifah bukanlah nama baru. Al-Quran jelas menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi yang datang setelahnya. Tugas khalifah bertindak sebagai pemimpin politik dengan mengikuti teladan yang diberikan Nabi Muhammad saat memimpin Madinah. Khalifah Abu Bakar melanjutkan program yang belum terlaksana di masa Rasulullah, seperti pengiriman pasukan perang Usamah bin Zaid. Abu Bakar tetap mengirim pasukan tersebut ke Syam bagian selatan untuk bertempur melawan Bizantium sebagai kelanjutan atas perang Mu'tah. Ekspedisi ini menunjukkan tujuan politik umat Islam tak akan berhenti sepeninggal Nabi. Di saat yang bersamaan, berbagai suku Badui yang baru masuk Islam mulai memberontak dan tidak mau membayar zakat. Padahal, zakat merupakan pilar penting dalam Islam. Mereka beralasan dengan wafatnya Nabi, maka sumpah setia kepada Islam tidak berlaku lagi. Tak hanya suku Badui yang memberontak, juga muncul sejumlah orang yang mengaku sebagai Nabi. Yang paling menonjol di antara orang yang mengaku Nabi tersebut adalah Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar menyatakan, mereka yang memberontak dengan tak mau membayar zakat dinilai telah keluar dari Islam atau murtad. Adapun munculnya nabi-nabi palsu merupakan ancaman bagi Islam. Atas kondisi ini, tindakan militer diambil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ia menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan yang dikirim ke bagian timur untuk memadamkan gerak. Loading ini. Internetnya mati dah. Enggak. Loading ini. Atas kondisi ini, tindakan militer diambil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ia menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan yang dikirim ke bagian timur untuk memadamkan gerak. Dekat leh. Loading ini. Hah? Kenapa ya? Coba yang biasa. Pilih. Hah? Coba. Gak apa-apa. Coba. Dicek ini apanya ini. Ini wifi-nya ada. Lemot ah. Paling. Tidak leh. Wifi itunya ada. Coba. Oke bentar. Biasa. Nih. Lagi. Dia. Ini ya benar ini. Gak lemot. Mana kok? Oke, dilanjutkan di sini di Chromebook-nya. Karena ini ada gangguan teknis, smart TV-nya pedot, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, langsung dia. Main apa? Pakai Chromebook ini. Media yang ini, nggak apa-apa. Pakai ini sudah. Iya benar kan? Maksudnya aktif. Ada putar ini, pakai ini. Putar pakai ini dah, dilihat di situ. Tak kasih waktu yang tadi, putar bah. Ini YouTube-nya pakai ini. Nah, mana itu? Sejarah? Hah, bukan. YouTube-nya. Meneruskan tadi. Sejarah mana?
Ketik sejarah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, tidak apa-apa. Ini ada gangguan teknis. Gak mau. Ada Miki. Oke, sudah. Ini anu. Apa langsung media pakai ini. Oke, itu. Kasih volumenya sudah, tak masalah. Ada nih. Mak gak kena, coba ulang Pak. Hah? Kena deh. Lagi enggak apa-apa kan? Tahu tuh. Hah? Di sini. Nulis. Yang bisa nulis mana? Nulis. Ke papan aja. Ke papan. Buat papan mana? Buat papan aja. Kok ngelek? Ngelek, nggak apa-apa, ada pakai itu. Ada studio. Ada itu. Ada. Saya kasih waktu. Biasa, kalau pakai internet kayak gitu. Makanya kita enaknya kita punya media ini. Alhamdulillah kayak gitu. Sekolah luar biasa, meskipun muridnya sedikit, tidak apa-apa, semangat. Namanya lembaga baru kan ya? Masih baru berapa tahun? 4 tahun. Kalian tulis apa yang kalian dapatkan dalam sejarahnya Abu Bakar, tulis di situ. Singkat yang kalian pahami. Mau 1 permasalahan kayak mau 2, mau 3 bebas. Pokoknya kalian tulis. Dengarkan sudah. Yang barusan, oke? Paham ya? Siap? Ya, semangat, oke? Siap? Siap. Oke, bagus. Karena memang internet tuh yang gangguan. Tadi kan sudah sedikit banyak. Nanti kalau saya pakai PowerPoint itu kalian jenuh nanti itu. Nanti kalau sejarah itu lihat film ya yang banyak ya, paham. Disuruh baca ngeluh nanti kalian, ngeluh ya lah, nggak hafal kan. Kalau lihat film kan suka. Apalagi film apa namanya Tom and Jerry ya. Seneng ya. Kalian pahami, ini sama saja kan? Kalian pahami. Kalau sudah, lagi tak tuh maju satu-satu. Alhamdulillah ini rapi semua ini ya. Nge-lag. Kok bisa nge-lag, Pak? Ya, biasa. Ya, memang beginilah. Sejarah Abu Bakar As-Siddiq.
Oh, jalan malah ini. Sampai mana tadi? Sini ya. Islam atau murtad Dekat ini. Nggak kan mau. pemberontakan. Oh enggak. Khalid bin Walid terkenal bisa Oh, aman. Aman. Karena ia belum pernah kalah dalam pertempuran dia Gangguan. sebelum atau sesudah masuk Islam. Inilah alasan Kalian ambil tulis, yang nggak ada terpilih sebagai pemimpin ekspedisi ini karena memiliki pengalaman peperangan gunung dan mempunyai keahlian kavaleri. Benar saja, pasukan di bawah panglima Khalid berhasil mempertahankan Madinah dari ancaman pemberontakan serta berhasil memukul mundur pasukan Musailamah al-Kadzdzab. Bahkan, Musailamah sendiri terbunuh dalam peperangan yang dikenal dengan perang Yamamah tersebut. Perlahan-lahan, kesetiaan kepada Khalifah menyebar di seluruh Jazirah Arab. Khalifah menyuruh suku-suku untuk kembali ke Islam dan memerangi mereka yang masih memberontak. Pada tahun 633 Masehi, perang melawan kemurtadan selesai. Seluruh Arab bersatu sebagai sebuah negara Islam. Sampai di titik ini, Islam telah berhasil selamat melewati tantangan politik, menghapuskan pertanyaan tentang kesetiaan pada Islam dan pimpinan politik sepeninggal Nabi. Selain memperkuat keberlanjutan negara Islam, masa kekhalifahan Abu Bakar sangat penting bagi pelestarian Al-Quran dalam bentuk tertulis. Dalam perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang gugur, sedangkan Al-Quran sendiri ditulis secara terpisah dan tersebar di kalangan kaum muslimin. Namun, di masa Abu Bakar, Al-Quran telah berhasil disatukan melalui saran Umar bin Khattab agar seluruh naskah Al-Quran yang tersebar dikumpulkan dan diperiksa lagi dengan ingatan para sahabat yang dapat dipercaya. Disimpan di lokasi terpusat untuk berjaga-jaga atas skenario yang tidak diinginkan jika semua penghafal Al-Quran meninggal. Kekhalifahan Abu Bakar hanya berlangsung dari tahun 632 Masehi hingga wafatnya pada tahun 634 Masehi. Dalam 2 tahun ini, Khalifah Abu Bakar mampu menstabilkan negara Islam sepeninggal Nabi dan melengkapinya dengan memanfaatkan melemahnya kekuatan Imperium Romawi di belahan utara. 2 tahun masa kepemimpinannya telah membuahkan teladan tentang peran khalifah dalam umat Islam dan keberlanjutan keyakinan muslimin setelah Nabi wafat. Bahkan, kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah menjadi contoh bagi khalifah berikutnya. Teladan terakhir yang ditanamkan Abu Bakar adalah pemilihan penerusnya. Abu Bakar tidak menunjuk keturunan sebagai pewaris tahta kepemimpinan Madinah. Ia memilih seseorang yang ia yakini paling memenuhi syarat dan mampu memegang tugas sebagai khalifah. Pada akhir hayatnya, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerus. Sudah. Demikian sahabat video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ya. Mana? Oke ya, sudah. Assalamualaikum sahabat. Ini adalah channel yang membahas sejarah Islam. Kali ini, yang akan kita bahas adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Coba dari video tadi, dari video tadi kalian sudah bisa menilai. Kalian nanti kalau disuruh pakai buku kayak ini, baca. Ya banyak gak mudengnya, gak jongnya. Pakai ini buku paket, aduh dibaca lupa. Makanya sekarang sudah zamannya teknologi modern. Ya, tadi secara singkat saya ingin tahu hasil rangkumannya kalian itu seperti apa. Coba dari Mas Gilang dulu. Ayo, maju. Sampaikan apa yang kamu dapatkan. Oh, udah ada tapi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rangkuman dari sejarah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jasa-jasa Abu Bakar adalah: 1. Menumpas orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nabi palsu itu antara lain: A. Musalamah al-Kadzab, B. Tulaikhoh, C. Aswad al-Ansi. Oke. 2. Memerangi suku-suku yang tidak mau membayar zakat, karena perjanjian mereka membayar zakat hanya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga setelah wafat mereka merasa bebas untuk tidak membayar zakat. Oke, paham ya. Ini salah satu yang ditangkap oleh Mas Gilang tadi terkait dengan evaluasi pembelajaran atau problematika yang ditampilkan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu salah satunya munculnya nabi-nabi palsu. Salah satunya siapa deh? Siapa tadi nabi-nabi palsunya? Salah satunya? Nabi Sulaikhoh. Ah ya, mengaku Nabi Tulaikhoh salah satunya. Yang kedua, kamu siapa? Siapa ya? Musai Lama Al-Kadzab. Oke, itu ya. Jadi itu. Yang kedua, banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Itu problematik. Kenapa? Itu tadi. Karena dianggap zakat itu ketika sudah masanya Rasulullah sudah wafat, sudah selesai. Bisa dipahami ya? Ada 2 poin. Yang pertama, orang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, munculnya nabi-nabi palsu. Boleh dibolak-balik, boleh. Jadi itu. Oke, selanjutnya kamu. Hasil yang kamu dapat disampaikan ke temannya. Seadanya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberantas pemberontakan dari orang-orang yang murtad dan menolak membayar zakat dalam hukum Islam. Oke, jadi yang disampaikan oleh Mas apa namanya? Pandi. Nah, Mas Apandi apa? Yang keras, semangat itu. Belum. Sudah sarapan belum berarti? Ya. Sudah, coba yang tegas. Semangat. 3. Memberantas pemberontakan dari orang-orang yang murtad dan menolak membayar zakat dan dalam hukum Islam. Oke, banyaknya orang yang murtad. Murtad itu apa, Le? Keluar dari Islam. Itu. Oke, ada tambahan poin lagi. Tadi yang pertama, munculnya nabi palsu, orang tidak mau membayar zakat. Sudah, sama yang ketiga, banyaknya orang murtad, keluar dari Islam. Itu tadi, problematika yang paling fatal seperti itu. Oke, ada lagi? Ya. Sudah? Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman yang saya dapat dan saya pahami dalam video ini: 1. Menugasi Zaid bin Sabit untuk menyusun Mushaf Al-Quran atas usul Umar bin Khattab. Alasan penyusunan tersebut adalah: A. Penghafal Al-Quran banyak yang meninggal dalam beberapa pertempuran. B. Tulisan yang ada di pelepah-pelepah kurma, batu-batu maupun tulang-tulang banyak yang berserakan sehingga dikhawatirkan rusak dan hilang. 5. Memperluas wilayah penyebaran agama Islam. Ke A. Hirah dijadikan pusat pertahanan dan ibu kota di luar Arab. B. Anbar dan Persia. C. Zaumatul Jandal. D. Hirah Kazimah Nazar. E. Yarmouk Sam pernah dikuasai tentara Romawi. F. Syria. Utsman bin Zaid bin Haris, Raja Harafis di Yarmouk. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Dah. Oke. Tadi yang disampaikan salah satunya apa? Banyaknya apa? Apa? Yang pertama? Menugasi Zaid bin Sabit. Kenapa kau menugasi Zaid bin Sabit? Itu tadi. Kenapa? Banyaknya orang yang meninggal atau gugur atau menjadi mati syahid dalam perang apa? Yang Mama. Ya Mama, gitu.
Jadi dulu itu apa namanya penghafal Al-Quran itu banyak meninggal karena harus dikumpulkan Al-Quran itu dikodifikasi karena masih salah satunya tadi itu banyaknya para penghafal Al-Quran itu yang meninggal. Yang kedua, dulu Al-Quran itu ditulis di pelapah kurma, ada yang di kayu dan di mana-mana. Makanya khawatir dengan terjadinya perang Yamamah, Khalifah Abu Bakar Siddiq di atas usulan Umar bin Khattab untuk mengutus Zaid bin Thabit mengumpulkan Al-Quran. Yang selanjutnya terakhir tadi memperluas wilayah penyebaran agama Islam. Salah satunya Hira, Syria, Yarmouk dan lain-lain. Oke, ada yang tanyakan enggak? Paham? Oke, duduk. Oke ya. Jadi ini tentang sejarah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kenapa Pak? Kok dikatakan apa namanya Khulafaur Rasyidin? Itu tadi penggantinya Rasul, katanya sahabatnya Rasul, terus orang yang dekat dengan Rasul. Makanya disitulah sebelum apa namanya ketika Nabi Muhammad wafat itu banyak orang yang murtad, banyak orang yang apa tadi salah satunya tidak mau bayar zakat. Akhirnya mumpung ini masih belum apa namanya belum melebar meluas, ditunjuklah dikumpulkanlah kaum Muhajirin dan Ansor untuk musyawarah siapa pengganti Nabi. Makanya karena orang yang paling dekat dan orang yang kedua setelah Siti Khadijah masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq, maka ditunjuklah beliau. Oke. Jadi saya kesimpulannya yang pertama, problem-problem yang dihadapi pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq yaitu satu, munculnya nabi-nabi palsu, salah satunya Musailamah, yang kedua Tulai, yang ketiga Aswad Al-Ansi, yang ketiga orang-orang tidak mau membayar zakat, yang selanjutnya banyaknya orang yang murtad, yang keempat banyaknya para syuhada meninggal dalam perang apa? Yamamah. Makanya disitulah di pengusulan kodifikasi Al-Quran. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya terkait dengan kepemimpinan Khalifah Umar dan sampai Ali bin Abi Thalib. Ada yang tanyakan enggak? Belum saya tutup. Paham ya? Semangat ya. Jadi kalian betul harus betul-betul paham. Jangan sampai lulusan madrasah kapal nanti. Siapa sahabat Nabi? Banyak Pak. Iya banyak siapa? Ya itu. Ya. Jadi kalian kalau udah nanti pulang habis ini kan lebaran ini kan puasaan ini kan pulang. Saya dengerin. Jangan main Mobile Legend. Jangan. Bukan Mobile Legend nggak boleh. Wah, tidak apa-apa nge-game tapi jangan sampai pagi tembus subuh tembus pagi, jangan ya. Harus didengerin buat video. Banyak itu di YouTube banyak, di Google banyak. Kalian harus banyak tentang itu. Oke, ada yang tanyakan enggak? Kalau nggak ada, terima kasih pertemuan pada siang ini. Ayo kita sebelum saya tutup kita baca hamdalah bersama-sama dan ditambahin surat Wal-Asr. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Oke. Semoga kalian sehat terus, tetap semangat belajar, jangan lupa tetap dijaga kesehatannya, sholatnya juga di pondok, ngajinya juga dipatangin. Oke? Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.